Yang saya hormati Ibu Sri Wulandari selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Ekonomi Mikro, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur serta nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Intan Amelia dari kelas 03. Di sini saya akan berpresentasi tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi, MSDM itu adalah sebuah ilmu atau cara untuk mengatur bagaimana hubungan serta peranan tenaga kerja atau sumber daya secara efektif dan efisien sehingga dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan bersama, baik perusahaan, karyawan, maupun masyarakat. Nah, dari penjelasan tadi, saya simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia khusus digunakan untuk mengatur manusia, baik dalam organisasi maupun perusahaan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena dalam organisasi atau perusahaan manusia atau orang-orang yang ada di dalamnya menjadi penggerak roda utama. Jadi, jika manusianya tidak dapat bekerja sama atau diatur dengan maksimal, maka tidak mungkin iklim perusahaan menjadi kondusif. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki konsep dasar, yaitu menempatkan semua karyawan sebagai manusia. Artinya, karyawan bukan hanya sebagai mesin pendukung saja. Unsur utama manajemen sumber daya manusia adalah manusia. Kenapa? Karena manusia di sini sebagai objek dan subjek utama. Orang yang mengatur manusia disebut dengan manajer. Maka sangat penting mendapatkan manajer yang dapat memanage manusia atau karyawan dengan baik, yang memiliki sifat kepemimpinan yang bagus. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu
sumber daya manusia. Apa saja sasaran manajemen sumber daya manusia? Tentu saja, manajemen sumber daya manusia memiliki sasaran atau objek yang diatur. Berikut beberapa objek yang memiliki sasaran manajemen sumber daya manusia, yaitu ada sasaran perusahaan, sasaran fungsional, sasaran sosial, dan yang terakhir yaitu sasaran pribadi karyawan. Yang pertama yaitu sasaran perusahaan. Departemen SDM sengaja dibuat untuk membantu para pemimpin atau manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu sasaran fungsional. Setingkat lebih tinggi dari sasaran yang pertama, sasaran fungsional ini untuk mempertahankan kontribusi dari HRD level yang lebih cocok bagi kebutuhan perusahaan, seperti pengangkatan pangkat, penempatan serta penilaian pegawai. Yang ketiga adalah sasaran sosial. Sasaran sosial ini antara lain hubungan manajemen perusahaan dengan syarikat kerja, pemenuhan jika ada tuntutan hukum, keuntungan perusahaan, CSR, hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu sasaran pribadi karyawan. Departemen ini juga bisa membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka apabila memang dirasa karyawan tersebut sudah bekerja dengan baik di perusahaan. Misalkan, mempermudah atau membantu karyawan yang ingin melakukan kredit rumah atau kendaraan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Berdasarkan pengertiannya, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan mencapai tujuan. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia, pengelolaan terhadap karyawan dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tentu saja tidak lepas dari fungsi manajemen sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu staffing atau keanggotaan. Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mengatur keanggotaan organisasi, manajemen sumber daya manusia memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu penarikan, dan yang terakhir yaitu seleksi. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan secara matang. Nah, di dalam keputusan tersebut sudah mencakup apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh perusahaan. Yang kedua yaitu rekrutmen, adalah proses penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu seleksi, adalah proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersebut. Yang kedua adalah
performance evaluation atau evaluasi kinerja. Fungsi ini meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan Divisi SDM. Sebelumnya, Divisi HR bertanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan pada tenaga kerja. Hal ini akan mempermudah dalam hal penilaian karyawan atau calon karyawan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah compensation atau kompensasi. Setelah menyelesaikan kewajibannya, karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang layak dari perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Gaji adalah salah satu bentuk kompensasi. Pengelolaan gaji yang baik memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Dan yang keempat adalah training and development atau pelatihan dan pengembangan. Karena berkaitan dengan SDM yang berkualitas, maka fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Divisi HR bersama dengan pihak manajer. Divisi HR bersama dengan pihak manajer bertugas menyusun dan membuat program-program pelatihan bagi karyawan. Pelatihan ini bahkan sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Pelatihan kerja adalah aktivitas untuk memberikan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas. Pelatihan kerja adalah aktivitas untuk memberikan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas, serta penanaman nilai kedisiplinan, etos kerja, pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai kualifikasi pekerjaan dan jabatan. Dan yang nomor 5 yaitu employer relation atau hubungan karyawan. Divisi HR bertanggung jawab untuk menjaga hubungan karyawan yang menghindari praktek yang tidak sehat seperti mogok kerja. Fungsi ini memastikan apakah karyawan diperlakukan secara baik untuk mengatasi keluhan yang ada. Yang keenam adalah personal research. Dalam rangka meningkatkan efektivitas perusahaan, HR juga melakukan analisa terhadap masalah individu dan perusahaan, kemudian membuat perubahan yang sesuai. Disinilah fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai pencari solusi dari masalah yang terjadi atau personal research. Masalah-masalah yang berhubungan dengan penyebab ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan hingga ketidakpuasan tenaga kerja dapat dikumpulkan dan dianalisis. Nah, hasilnya digunakan menilai apakah kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak. Yang terakhir adalah safety and health atau keselamatan dan kesehatan pekerja. Sebuah manajemen SDM wajib memperhatikan keselamatan pekerjanya melalui program yang dijalankan. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan di lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja akan berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan. Manajemen sumber daya manusia
juga bertugas melakukan pelatihan khusus mengenai keselamatan kerja dan membuat program kesehatan untuk pekerja. Nah, baik, untuk slide berikutnya yaitu komponen manajemen sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin atau manajer. Nah, yang pertama yaitu adalah pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu pemimpin atau manajer. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seseorang pemimpin yang mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya. Asas-asas kepemimpinan adalah bersikap tegas dan rasional, bertindak konsisten, dan berlaku adil dan jujur. Nah, baik, selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu yang pertama tujuan nasional. Jadi tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Boleh. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Nah, tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Nah, yang kedua yaitu tujuan organisasional. Tujuan manajemen sebagai organisasional adalah sasaran-sasaran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan ini mengenalkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah eksis. Nah, yang ketiga yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional atau fungsional objektif yakni untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut dipelihara agar memberikan kontribusi yang optimal. Nah, yang terakhir yaitu tujuan individual atau tujuan pribadi. Dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajemen sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan personal atau individual setiap anggota organisasi harus diarahkan pula untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan individu digunakan sebagai motivasi para karyawan untuk lebih berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya di dalam organisasi. Sebagai suatu ilmu, konsep manajemen bersifat
bersifat universal. Dan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam perubahan dan memiliki keterampilan secara berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Baik, lanjut pada slide selanjutnya. Nah, generasi pertama yaitu pada tahun 1800 sampai 1940-an dengan nama manajemen prapersonalia. Nah, pada generasi kedua tahun 1945 sampai 1960-an dengan nama manajemen personalia. Lanjut generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970-an dengan nama HRM atau manajemen sumber daya manusia. Lanjut generasi keempat yaitu pada tahun 1975 sampai 1999 dengan nama strategi MSDM. Dan lanjut generasi kelima pada tahun 2000 sampai sekarang dengan nama Brainware Management atau manajemen perangkat otak. Lanjut selanjutnya yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia ada dua, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal yaitu perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, keinginan mitra, dan pesaing. Nah, yang internal ini terdapat finansial, penjualan keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Lanjut berikutnya, perencanaan sumber daya manusia. Sehubungan dengan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Lanjut selanjutnya yaitu kendala perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari urusan perencanaan sumber daya manusia karena hal tersebut bermanfaat untuk memberdayakan pegawai atau karyawan secara efektif. Selain itu, tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan bisa bertahan, berkembang, dan maju di masa depan. Kendala yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal. Kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemukannya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan manpower planning, tantangan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. Nah, yang kedua yaitu tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Nah, yang ketiga yaitu tenaga kerja yang kurang terdiri dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah kontrol tenaga kerja dan review. Jadi, setiap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh top manajemen, sehingga memerlukan waktu untuk realisasi pemenuhannya. Juga pertimbangan biaya pegawai menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direkrut. Hal ini dimungkinkan karena
Biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkatkan setiap tahun karena inflasi dan lain sebagainya. Lalu akurasi data. Data-data turnover dan ketidakhadiran merupakan sumber informasi penting sebagai cermin tingkat kepuasan karyawan. Sayangnya banyak sekali organisasi yang tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah pegawai yang masuk dan keluar, serta ketidakhadiran pegawai dalam kurun waktu tertentu. Hal ini menyulitkan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Juga ada pada tingkat lembur. Besarnya pembayaran lembur pegawai mengindikasikan adanya kekurangan sumber daya manusia yang berusaha dipenuhi oleh perusahaan dengan melemburkan pegawainya. Ini menunjukkan ketidakefektifan manajemen dalam utilisasi pegawai. Ketersediaan data lembur pegawai yang akurat sangat diperlukan untuk membantu dalam power planning decision. Secara statistik akan diketahui apakah perusahaan perlu menambah pegawai atau tetap efektif dengan melemburkan pegawai. Slide selanjutnya yaitu pendekatan manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk pendekatan manajemen sumber daya manusia, setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya adalah pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Namun sampai sekarang pun masih ada pemimpin perusahaan yang menggunakan pendekatan lama dalam mengatasi permasalahan. Nah, yaitu yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat besar dalam efisiensi kerja. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamarkan dalam faktor produksi lain. Sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini, maka diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan pemberi kerja. Pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat sampai dengan tahun 1920-an. Nah, yang kedua yaitu pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan mengembangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Nah, yang terakhir adalah pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain.
yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya minta maaf atas segala kesalahan dari awal hingga akhir presentasi. Demikian saya